Itu juga ya? Hah? Terakhir. Pulang ke pang artis di dekat rumahnya Kakak Evi. Pulang nih kakak. Maghrib kayaknya tadi pulang. Dari Ki? Tidak aku bawa Mi Asila pergi latihan renang karena aku bilang pasti Wih, macet sekali macet. Kak. Iya. Macet sekali. Saya saja enggak tahu bilang mak tadi di rumah di jalan lah Kak. Tembus jika kayak ini sampai rumah karena masih dikeluarkan dari Tesiabe itu Kampung Awo yang Tesiabeng. Mulai memang macet tas sepotong-sepotong. Pas masuk di lampu merah Lolo di situ agak padat di situ sampai mana itu sampai kantor pengadilan agama. Sudah itu sepi lagi momen ini lagi masuk Sopeng Kota dekat karena pas di Adipura parah macetnya di situ. Oh, di bagian kota. Dalam kota. Malam nih karena aji suak. Kalau motor tadi dapat cici-cicimu aki. Ngi saner artis na ini rasa di malak motor. Der dua malalan gerak dia udah tembus sih. Dawia. Ya, iya Kak. Dalia motor gandeng ojek apa nih. Kuliah secara langsungnya orang hama besarnya pula itu Dawia. Ndak maka saya di situ. Ndak ku dapat saya di situ karena pulang Fausia itu sebenarnya ndak mau pergi tapi sampai ke rumah ndak ada orang biku telepon nambas di mana Ki bilangi Fausia mau masuk nonton jadi masuk Kak cari. Coba ada artis muda nambil satu. Itu yang Hello. Oh, ada. Awas. Casey.
Hau, siapa Mi itu di jalan? Berarti rame tadi dekat rumah Kak Evi. Wih, banget. Apa dari Bukan sini rame. banyak sekali. Kali ruai. Macet nih. Masa tema Ada juga lumpai. beda kecelakaan. Tembus 3 itu ke kamar pergi Melati. Enggak tahu Mi. Nah karena mau melatih itu ndak sungki. Oh ndak Halo. melatih ke Jumat Sabtu ndak ke Pang. Jumat juga Pang. Saya ku bilang memang ya jam Kak pergi ini antara sila. Saya tadi 1:30 tinggalkan sekolah, jam 2 lewat baru sampai sini. Sampai rumah. Oh berarti didapat betul mi macet itu di bagian sana di Leburau. Dapat Mika. Amba saja jam 12 na pulang dari sekolahnya na macet memang agak macet. Ada memang beda macet na dapat. Di bagian mana kan Diwe itu lapangan yang 2 lapangan di Batu-Batu? Itu besok di dekat rumahku jika. Oh, Mungkin dekat datang. rumah. Iya. Oh, makam itu lawa. Oh, lawa ke besok. Iya, lawa sama peleko Kak di rumahku ji. Oh, di rumah tak. Iya, kan samping gedung rumahku. Samping gedung rumah. Ditunggu besok. Samping gedung rumahnya tidak diragukan memang sama jelek bilang di gedungi bobo. Dekat rumahnya Pak Gani. Apa lagi? Kak Farid. Bukan di dekat rumahnya itu yang kecamatan, yang 2 lapangan ini di bagian mana memang? Di Hutan yang 2 lapangan itu Kak, sering sewakan. Jadi tekan dulu sama siapa sih Hutan? Uno ke bere. Jadi besok Taski. satu lapangan saja. Oh, segini kamu suruh Sama kak teman gue. Uno nih ke bere. Halo Yul. bahaya nawarku kartongan. Cak Beng. Uton Cak Beng Kak. Kenapa kak? Uton Cak Beng. Iya. Oh. Dan Tegi topi ro. Engke ku sekolah. Kalau Kak Rama deh. Kafe terus. Lu sampai keluar kau itu cek. Iya, pada mau ke tuh. Tuh aja itu. Ku sekolah joka. Kuku aja ije memang. Belan di rumah mesti pergi sum. Iya oke. Awas di belakang mau kerja gara gitu baga nih waktu ku makan kain. Ayo muaseng. Begitu. Kagak nih, merapat besok di rumahnya kan Diwe. Iya, mau datang Kak Fasil. Acara apa? Raga tuh. Mau datang apa latihannya Kak Fasil ke sini. Oh. Saya tampilkan nih kakak ya. Karena ada 8 orang kakak. Kagak nih. Tutup kamera sama pakai tahu-tahu tadi jaga mata pakai coba. Iyalah itu 5 sela. Makara apa koroka apa waktuku maka kaeng balik Kak. Cicereng itu mangku. Jaga mata pakai kuru mondri nal kamera. Rame jika rame di sana. Di mana memang kakak Gani pergi Sum? Di sekolah Kak.
Kenapa Ki? Jauh-jauh lagi ke sekolah kakak? Anu ada anak-anak di sana. Kak Gani itu bermalam Ika di sekolah. Bu, Ada Lutfi. Mati lampu Kak di rumah aku. Berani menjawab biar mulu pi. Tegi ke Karijar. Wah, asa sih bau aku gitu. Ay, na PHP kakak Epi. Au. Masuk laku Rijal. mati lampu. Ini jenis jamu tuh. Enggak jangan. Mati lampu. Beda deh. Keniatu Kan itu mau nerima kan nih. Ini mulu lampu. Eh. Mati lampu Kak Gani. Mau final sih. Halo. Agak? Tapi, Jalan coba. na telepon kak tadi Kak Amir. Iya, belum Jero, bisa dia kirim. memang- Ada datanya Gornas mau diisi sama guru olahraga semua. Begini? Nanti saya kirim, belum bisa isi. Sudah nanti ku isi data aku tuh baru saya teruskan ke Aku kamu. tak demo masih. Ke grup Ada yang grupnya. pasti. Ngapa tak kah si kimanya mati lampu. Kita Kagak. tanya Kenapa ya? kita tanya bilang saya Nona. Iya, bilang Lampu, Kak, Kakak. tidak ada KKG khususnya, tapi kalau ketua komunitasnya Kak Epi, nah bilang oh iya. Iya. Nanti Meraga je ro. Lampunya. Meraga ro. Anu komunitas logo Apa? komunitas bawang di tengah foto anggota. Kalau itu yang minta ke Fasil na suruh kayaknya mah foto di depannya Agak nih gue pagani mati lampu. spanduknya komunitas Apa kalau tuh Kak ada Gani? kayak nanti kalau mau seminar kayak mau nanti seminar baiknya Lagi upload ro kagak. diupload memang di Ini mah apa nama betang. ada aku lihat di YouTube. Ya, ro nange. Jadi pembahas aku sih bahwa Pandi syukur. Begini masalahnya, begini. Ada video yang aku dapat, video tentang sama nuku toh. Ya. Tentang sama nuku, tapi dia video anunya, materinya dulu, baru Ya. dokumentasi. Tapi Ya. ada media dokumentasi kegiatannya, bagaimana caranya? Nah, kapan kita akan lakukan itu dokumentasi kegiatan? Alhamdulillah. Camping gak nih? Camping. Jolo aga ya tugas rencana tindak lanjut terakhir Sabtu hari ini. Iya, ada memang. Yang hari ini Iya, hari ini. yang slide Ya, akan kita persentasekan. awe de tono jama jamai. Maka santai kayo nih. Nih ya. Yaudah. Di mana dia upload? Hah? Di mana dia upload? Di RTL 1, di RTL 2 kapan? Ayan, RTL Renan. ini Renan, unggah tugas rencana. Baik Batasnya anak. malam ini. RTL 2 Nah. itu. Unggah tugas RTL rencana 2. tindak lanjut. Tugas batasnya malam ini. Iya. Slide PowerPoint isinya. Iya. Sesuai dengan petunjuk. Terus Kan kemarin ada nih beda petunjuknya toh. iya. Nah, jadi PowerPoint yang berbeda, bukan PowerPoint yang kemarin yang dipaparkan nih. Iya, lain Ki. Ya, ini tidak ada yang bilang nomor 1, 2, 3 sampai berapa. Langsung ke latar belakang. Iya, Kan kemarin itu petunjuknya yang kemarin dipresentasikan tidak ada latar belakangnya. Tidak ada permintaan latar belakang. Langsung langsung tujuan. tidak ada memang tempatnya mengupload itu link Link apa? Itu link itu video nanti mano Nah. presentasi. Dia bisa ngikut RTL 3, apa isinya RTL 3?
Sudahnya RTL 2, langsung RTL 3 umpan balik. Sumi di situ. Nah tanggal pitu. Tanggal depan, tanggal berapa pitu? Ya Fasil, ini nanti video pemaparan Anuta rencana Anuta dengan Kombel di-upload kah? Atau cuma atau cuma dalam bentuk anu saja, Canva saja. Videonya. Ayo jajan putus Kak. Putus. Nah kan ki kamar. Ini jari di Yoko kamar. Iya. Anu nairo ya nairo Andre. Jadi boleh kenang apa latih? Terlempar kayaknya Kak Fasil. Ini. Hah? Ini boleh. Tuh nih ke lampu itu. Terlempar ke Kak Fasil. Tuh ini lampu. Makanya aku gani, dia tuh mata kau gani mah aku tutur. Tali. Biasanya mata kau itu. Maaf harus. Aro kan Nurul sih cerita si Bang Rijal. Iya. Aja yang apa terus? Oke, maju tuh nentap dari mana tahu? Bisa aja jadi family. Kurasa sama Jawa. Halo Ahmad. Lamanya baru ketemu. Sensor ya. Kanata itu kamar? Adek. Comel. Yang nomor Adik. 2. Adek. Safari kapan? Kapan? Yang nanya juga kapan? Baru. Ya itu. Lutfi, bagaimana sudah ada tanda-tanda? Dia gak ada selesai HP nah. Ya, Belum kan dah, masih haid istri. ya yang. Yang nyekek Jujur nomor sekali. ke kamar. Telui. Jujur sekali. Masih sakit kepala kan dah. Foto sebelum. Kamar cari Sabar. Hai, tunggu. Nanti aku OTW setelah Zoom. Rasa lomi Joko meraci mata pancis sih. Kok tempe? Bagaimana tadi susu guys? Kalau kamu di bola di. Oh tidak ada, enggak nonton kata dia suka isi pula yang aku mau bobo. Magi naliwo cak kan mau pia. Nak pencerahan. Dia tuh udah gak kutu sayap tamu itu kan. Isinkan. Magi res Henro. Isinkan. Ada itu saya kirim di grup. Bisakah diakses? Siapa yang bisa mengaksesnya? Kayak ini bisa. Tunggu. Zoom itu kah Zoom? Iya link Zoom. Bukan link, ada link Zoom, saya kirim tadi, ada juga link yang mau saya presentasikan Kakak. Enggak ada pikir Kak. Baru satu Kak. Baru link Zoom yang masuk. Tunggu ya. Dadah. Belajar dulu ya ibunya. Usah makan ya. Cina.
Baik kakak, sebelum linknya terkirim, ada yang bisa memimpin dulu doa kakak sebelum kita menampilkan yang mau dipresentasikan. Tadi saya sudah jadikan beberapa kakak ya jadi host. Ada kayaknya Kak Evi, Kak Kandi Suko, Kak Kak Farid. Farid, Kak siapa lagi tadi. Semua tadi yang masuk duluan, saya sudah jadikan host semua ya kakak ya. Karena ini saya akun fosilku terlempar lagi. Baik kakak, ada yang bisa memimpin dulu doa kakak? Nanti saya bacakan di sini kakak ya. Siapa yang mau memimpin doa kakak? Ya Amar mkanja. Amar pimpin doa Amar. Taruh kamar siapa songkok nah. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita bersama berdoa. Semoga dalam proses pembelajaran malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Cabe. Berdoa teh kakak Farid mana keminu kuesa. Nyaman semu. Oke. Baju dance. Dinas luar dulu. Au. Ufatongang ya kalau ufatongang. Dinas Baik, Kakak. dinas luar dulu, kakak. Janjian sama kakak Nurul ini. Janjian Jemput sama kakak Akmal. Nurul. Akmal, jemput Akmal. Ada siapa? Akmal. Itu Nurul sudah menunggu di kafe. OTW Akmal. Tunggu mak kakak Nurul, OTW Sopeng. Ditunggu kakak. OTW nonton notifikasi. Nah tidak di Sopeng itu kakak Nurul, ada di Cak Beng. Berapa itu di Sabeng dekatnya Ji? Oke, baik kakak, saya bacakan saja. Materi kita pada malam ini yaitu rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasinya 1 jam. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Di sini kakak-kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kesepakatan bersama kita kakak yaitu tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik reason,
Sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang sangat wajar. Sini kita Terlempar. Dilempar Rika. Sengaja kayaknya keluar deh. Kita sih mau buka laptop kapan? Oh. Kamar aja Pak aku tuh. Ketoni kan apa? Apa di belakangnya Kak Gani banyak setan? Nah, tidak ada Awas. setan makan setan. Napi Kak Farid Sud. maaf kakak, tadi ada yang menelpon. Jadi tujuan sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3 dan memahami penugasan rencana tindak lanjut. Di sini agenda kita pada sesi ini yang pertama itu pendahuluan, kesiapan belajar, menyampaikan tujuan, komitmen belajar ada 5 menit, refleksi awal 10 menit, menyampaikan pengantar tugas, tugas RTL, penilaian dan lini masa 20 menit, diskusi dan tanya jawab 7 menit, dan penutup 3 menit. Nah, di sini kira-kira persiapan belajar kakak sudah ada di level berapa? Ada yang sudah sampai level 10 kakak? Persiapan apa ini Kak? Persiapan belajar. Sudah ada sampai di level 10? 10. Siapa lagi yang sudah sampai di level 10? Untuk kegiatan rencana tindak lanjut ini kakak? 10. Kakak Farid sudah 10. Jadi nanti sudah ada Kakak Farid yang bisa menampilkan lagi rencana tindak lanjutnya. Siapa lagi Kakak? Masih 75%. Belum. Sistem kebut semalam saya kakak. Kenapa? Sama. Sistem Belum ada. semalam masih 5%. Belum ada saya bikin PowerPoint-ku kakak karena baru ku baca bilang ada paling PowerPoint mau dibikin. Masukku ini malam itu date-nya. Oh ada kakak? Ada ini malam date-nya. Baru kuliah. Iya kakak, itu yang kemarin-kemarin yang kita takutkan untuk malam karena kadangkala ada dudetnya sampai jam 12 ya. Jadi kadang kita kewalahan kakak, tapi semoga yang nantinya sudah bisa karena nanti ada kakak yang lain yang menampilkan tugasnya. Nah di sini kakak ada yang pertama dulu pendahuluan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, di sini ada refleksi awal.
mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Di sini bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bagaimana menurut pendapatnya kakak tentang hal ini? Apakah kakak-kakak sudah ada yang menyampaikan ke komunitas belajarnya tentang kegiatan yang akan kakak laksanakan di sekolah kakak? Sudah Kak, sudah. Baik Sudah, kepala Kak. sekolah, guru yang lain sudah. Walaupun kepada siswa sudah juga dikasih. Tapi tunggu tanggal mainnya saja. Bagaimana dengan kakak yang lainnya? Sudah, Kak, sudah. Sementara spanduknya sementara dalam proses. Mungkin minggu hari Senin atau Selasa sudah ada persentase. Kak, anu ji saya baliho yang kayak strukturnya. Kenapa kakak? Bisa yang itu? Balihoan calon bupati membuka, tidak ada parking itu. Belum minggu tenang. Tak buka nih. Itu yang di sekolah aku cuma spanduk kayak strukturnya anu itu Iya, komunitas iya maki buka. Yang itu mibu sendiri Kak. Saya kebetulan kalau spanduk kombel ada pernah dulu dibikin. Jadi Maragir spanduk Evi. Mas logona bawa kombale. anda spanduk tunggu Ini keren-keren foto anak tuh. tunggu kirimkan ke Pak saya ada saya ini. Iya. kirim dong biar aku contoh. Bikin Kak spanduk sendiri. 30 sebu, 60 nah. Iya, nanti Kak Fari Iya, yang bawa segitu kakak aja, Bu. pulang. Iya, siap. Tuh lo teh gini mohon roh. Oke, saya sudah bisa. Tapi tidak ada fotoku, mukaku di spanduk kombelku, enggak apa-apa gitu kan, enggak ada fotonya teman-teman guru. Tidak apa-apa kakak, tapi kalau ada foto rombongan tak bersama guru kakak. Foto rombongan saja. Karena itu yang saya kumpul di tugas. Memang print di sekolah orang cetak tapi belum jadi kita cetak. Tapi Kak Fasil, ada saja berikan ki foto kombelku, begitukah? Tarui mas aku grup Iya bare dilihat Iya. toy. Memang ditatui. Boleh bisa. Nah, mau juga japri kok ha? Iya, kan itu. ini loh. Ya, bisa kakak ini. Anu ku kakak ada tuh di ke grup. kamar ini. Duduk di depan foto spanduknya. Apa responnya ini kakak Amar di sekolah tak? Responnya teman-teman mengajar tentang kegiatan ini kakak. Kemarin Kak sempat saya ceritakan Ketua Kombel, beliau mengatakan mau disampaikan ulang supaya secara menyeluruh katanya penyampaiannya, karena tempo hari memang saya cuma bicara sama Ketua Kombel Ibu Erna saja. Nanti pada saat kakak melakukan kegiatan rencana tindak lanjut menyampaikannya, tanya saja bilang ada di presentaseku nanti kakak
atur waktu karena ini waktunya hanya 1 minggu kakak ya, kita membuat video rencana tindak lanjut. Tapi Kak Basil, tadi saya sempat diskusi sama Kak Farid. Apakah juga ada nanti diupload video pelaksanaan pada saat pembelajaran? Misalnya saya kan kursus SMA, apakah juga videonya itu atau foto-foto atau dokumentasi bagaimana? Tidak ada juga Kak. Oke. Berarti yang diupload cuma yang mau diupload itu. Yang diupload itu kakak hanya video kakak mempresentasikan rencana tindak lanjut kakak di komunitas belajar kakak. Terus aksi nyatanya nanti kalau tidak mau pusing itu mau modul ajarta kakak yang kita ambil. Oke, siap. Karena kalau mau laksanakan itu kakak harus ada juga semua persetujuan yang mau ditandatangani. Untuk kalau mau diupload di aksinya bukti karyata nanti. Karena sisa 2 tugas ini kakak yang sangat ini ya, yang maksudnya butuh waktu untuk kakak untuk membuat video bersama rekan komunitas belajarnya. Yang kedua bukti karya. Di LMS juga diupload itu kakak yang video presentasi tak? Iya, di LMS kakak yang video presentasi. Nah, di sini apakah pemahaman kakak terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Apakah kakak sudah ada yang sedikit menerapkan kepada peserta didik kakak? Sudah ada dampaknya kakak dengan materi-materi yang pernah kakak berikan kepada siswa pada saat pembuatan video? Dampaknya kepada peserta didik bagaimana itu kakak? Apakah mereka merasa berbeda mendapatkan materi setelah kakak melakukan kegiatan PKG PJK ini kakak? Sudah adakah perubahan-perubahan di sekolah kakak? Selain yang video yang kakak buat untuk kakak upload di sini, apakah sudah ada beberapa materi pelajaran yang kakak sampaikan kepada peserta didik sesuai dengan apa yang kita lakukan di kegiatan ini? Atau hanya pada saat kakak membuat video pembelajaran? Kalau saya tidak kak, yang mungkin mulai dari yang video pertama, dari situ saya sudah mulai lebih ke sesuai dengan RPP. Ya. Kayak doa dan segala macam. Kemarin itu kita olahraga baris. Begitu saja, langsung pemanasan. Tidak ada doa, tidak ada apa. Jadi dilemparkan bola. Ya, ambil bola ini. Mau bermain apa? Setelah belajar juga tentang istilah-istilah apa aja? Komando, apa lagi namanya itu? Ya, tentang itu. Gaya mengajar. Gaya mengajar. Coba-coba juga gaya
kayak anunya materinya kayak KFI kemarin sempat kulihat itu yang di statusnya kayak materi Pancasila bilang Kak, oh bagus juga dikasih nonton anak-anak tentang Pancasila istilahnya biar lebih terarah kalau kayak saya kan nggak terlalu tahu Pancasila Kak, jadi bisa juga pakai materi itu. Ya, kita perlihatkan saja videonya Kakak ya. Ya. Seperti saya Pancasila saya tidak ini, jadi kita bisa memperlihatkan video-video yang ada di media di YouTube maupun di mana Kakak ya, yang penting bisa diakses. Dan setelah melihat semua beberapa video anggota yang lain, bilang, oh ternyata begini cara penerapan materi ini. Kayak video kemarin saya lihat yang jalan cepat itu bisa saya gunakan di materi. Begitu Kak, yang selama ini yang saya beberapa bulan ini. Mungkin yang lain bagaimana? Sama terutama saya juga belajar lebih tentang Canva. Dari tidak tahu sama sekali, mencoba belajar dari awal. Dan sampai lancar Kakak ya. Alhamdulillah. Di sini pun saya Kakak melihat tugas-tugas yang Kakak kirimkan, ada beberapa yang sudah saya aplikasikan kepada siswa saya, pemanasan yang semacam ice breaking, sudah ada yang saya contek Kakak ya. Ada beberapa yang saya contek dari kegiatan yang Kakak kirimkan itu. Karena saya pun di sini masih harus banyak belajar Kakak. Nah, di sini ada tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang berkelanjutan, yaitu keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, di sini ada penyampaian RTL. Sebelum Kakak menampilkan tugas rencana tindak lanjutnya, saya bacakan semua dulu Kakak ya. Di sini ada pengantar tugas, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu atau Bapak minta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, di sini ada pengantar tugas. Sebelum merancang program kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajar rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi: yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Di sini ada notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar.
Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto, dan dokumen yang relevan. Jadi di sini kakak ada video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan kakak ya. Itu tadi yang ditanyakan sama kakak Evi, bilang adakah di-upload ke itu videonya atau bagaimana. Dan di sini ada rencana tindak lanjut, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Di sini ada mode penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, tujuan pembelajaran khusus, peserta didik dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Di sini ada bahantaian perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bisa mungkin kakak Farid kirimkan yang kemarin malam kakak apa? Oh, atau saya fotokan dulu ya? Tunggu kakak ya. Di sini ada bentuk rencana tindak lanjut sesuai dengan komponen programnya. Di sini ada bahantaian rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang pertama, judul program atau kegiatan. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. 6. Pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Nah, di sini ada keterangannya, rencana tindak lanjut yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notuleng, diskusi bersama, KBS, video, atau foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Di sini kakak persiapkan memang nanti pertanyaan untuk teman mengajar karena kadang ada teman mengajar diberikan pertanyaan bingung apa ini nanti jawabannya. Jadi kalau dikasihkan memang kakak jawabannya untuk kegiatan ini kakak ya, supaya lebih bagus kak dalam pengambilan videonya. Ada pertanyaan yang kita siapkan untuk teman kita di sekolah dan ada memang jawaban kakak yang kakak siapkan. Bisa dipahami kakak? Paham. Di sini ada penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini ada komponennya, judul kegiatan, latar belakang, di sini judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari
kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pelajaran berbasis proyek. Kemudian latar belakangnya, jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Di sini ada tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan yaitu nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, di sini jelaskan pengaturan atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilaksanakan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Kakak juga bisa memperlihatkan pemetaan aset yang ada berapa kakak aset lagi? Masih ada yang ingat ada berapa aset? 7. Ya, 7 kakak ya. Itu bisa kakak perlihatkan juga di rekan-rekan mengajar bahwa ada 7 aset yang bisa kita manfaatkan kakak. Di sini ada pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Nah, di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana Ibu Bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan aset based thinking, rencana evaluasi. Di sini ada nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja Bapak Ibu akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar dan sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Dan di sini ada kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana atau solusi yang Ibu Bapak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Ibu Bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba atau mencari solusi atas tantangan tersebut. Kalau saya dulu kakak mengambil rencana tindak lanjut yaitu permainan tradisional, permainan hadan saja kakak ya, karena permainan hadan tidak membutuhkan biaya. Kebetulan sekolah saya sekitar bulan berapa itu kakak ya, bulan 8 yang lalu. Jadi saya ambilnya permainan hadan saja yang tidak ada komentar dari teman-teman yang lain untuk pembiayaan yang akan kita lakukan.
Nah, di sini ada aspek penilaian rencana tindak lanjut. Di sini ada tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Bagian B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Yang kedua, lini masa, perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Bagian C, keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Bagian D, rencana evaluasi program, lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, dan yang lainnya. Di sini ada lini masa rencana tindak lanjut, ada penyusunan rencana tindak lanjut. Yang kedua, menyusun dan unggah di LMS, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen catatan diskusi tentang KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang waktunya 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi di sini kakak ada waktunya 6 hari saja kakak ya. Semoga mulai hari Senin sampai hari Jumat kakak sudah melakukan kegiatan rencana tindak lanjut kakak ya, membuat videonya. Di sini ada penilaian RTL setelah unggah RTL dan kemudian ada umpan balik RTL itu tanggal 2. Tanggal 2 kayaknya kakak ya. Setelah 6 hari penyusunan rencana tindak lanjut. Jadi kakak ada waktu hari Senin, Selasa, Rabu libur, Kamis, Jumat. Usahakan hari Sabtu sudah selesai semua kakak ya. Di sini ada catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Tapi kan tidak ada Oh ada ya Kakak Amin sama Kakak. Iya, saya dengan Kak Wirudin. Nah, di sini ada Kakak, jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama dalam RTL atau perlu memperhatikan bahan tayang dapat ditulis masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal setiap peserta. Ini peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video, dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Bisa jika Kak berdua Ki di situ kalau sama di rencana tindak lanjut Kakak. Oke, siap. Nanti saya tanya Kak Amir. Iya, bisa jika Kak ya bersama-sama Ki di situ. Mungkin ada yang membuka dan ada yang mempresentasikan saja Kakak ya. Di sini ada diskusi dan tanya jawab. Baik Kakak, silahkan menampilkan rencana tindak lanjutnya satu-satu Kakak. Siapa yang mau dulu menampilkan rencana tindak lanjutnya Kakak? Tapi Kak sebelumnya nanti hasil video presentasi itu
Diuploadnya di mana di LMS? Karena saya coba-coba buka, tidak ada tempatnya atau pengumpulan tugas kayak biasanya. Itu video. Tunggu dulu kakak ya. Upload videonya kakak. Upload videonya yang dimaksud. Tempat upload videonya kakak yang dimaksud. Iya, tempat upload videonya kak. Di mana itu? Kalau mau diupload nanti videonya. Di bagian komen saja kakak. Di upload makin filenya. Iya. Di RTL 2. Nanti saya lihat juga kakak upload videonya di bagian mana. Terus PowerPoint-nya di mana kakak ya? Karena saya belum buka bagian mana kakak harus mengupload. Baik, silahkan kakak Farid mempresentasikan hasil tugas rencana tindak lanjutnya kakak. Siap. Sudah muncul kak? Ya, sudah mulai kakak. Baik, saya akan sedikit tentang KBS yang akan saya lakukan, yaitu dengan singkatan Seruni Cinlok, Sabtu Sehat Urusan Gizi dan Cinta Lokasi Sekolah, merancang pembelajaran berbasis proyek. Lanjut. Kegiatan ini dilatar belakangi dengan sekolah yang merupakan lembaga yang dapat menciptakan pembelajaran, pertumbuhan, dan perkembangan harmonis peserta didik untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karenanya, kemampuan hidup sehat peserta didik dan lingkungan pendidikan yang sehat perlu diwujudkan dan menjadi tujuan penyelenggaraan kesehatan sekolah. Dalam konteks lingkungan pendidikan yang sehat, maka anak sekolah perlu makanan yang aman, bermutu, dan bergizi. Makanan bergizi juga penting untuk mencegah terjadinya stunting, seperti yang diketahui bahwa anak-anak masih kurang mengkonsumsi makanan bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kegiatan makan sehat di sekolah merupakan bagian dari upaya sekolah untuk membiasakan peserta didik untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat sekaligus menyiapkan SDM yang berkualitas sejak dini. Makanan sehat bersama ini dilakukan setiap Sabtu minggu pertama. Para siswa membawa bekal dari rumah masing-masing. Berbagai macam menu sehat sudah dipersiapkan oleh orang tua mereka untuk kegiatan tersebut. Begitu pula Bapak Ibu guru juga membawa bekal masing-masing untuk mereka santap bersama-sama. Selain makan sehat yang bertujuan untuk membiasakan peserta didik mengkonsumsi makanan sehat, kegiatan ini juga sekaligus menumbuhkan karakter cinta lingkungan. Kegiatan ini diberi nama Seruni Cinlok, Sabtu Ceria Urusan Gizi, dan Cinta Lokasi Sekolah. Setelah makan dan minum susu, peserta didik membuang bungkus susu sesuai dengan kategori sampah. Hal tersebut dilakukan karena SD 248 Laulawa merupakan sekolah adiwiyata. Jadi, dalam satu kegiatan terdapat 2 tujuan, yaitu membiasakan makan sehat dan cinta lingkungan. Sehingga disusunlah kegiatan yang diberi nama Seruni Cinlok, Sabtu Urusan Sehat, Gizi, dan Cinta Lokasi Sekolah. Tujuan program yang pertama itu menumbuhkan kebiasaan peserta didik untuk makan sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan peduli dan cinta lingkungan sekolah.
Capaian yang diharapkan adalah menciptakan karakter peserta didik yang pandai bersyukur. Langkah-langkah refleksi dari warga sekolah, merencanakan kegiatan, penentuan struktur program, pelaksanaan, dan refleksi dan evaluasi. Rincian kegiatan. Dalam kegiatan seruni ini melibatkan peserta didik kelas 1, 2, 3. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Sabtu minggu pertama pada jam pertama dan kedua. Setelah makan sehat bersama dilanjutkan dengan kegiatan memilah sampah, yakni memasukkan sampah bungkus susu sesuai dengan kategori sampah. Jadi selesai makan, lingkungan sekolah tetap bersih. Dalam pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi dari semua anggota Kombal. Anggota Kombal akan berperan sebagai fasilitator dan penggerak kegiatan. 7 aset sekolah, manusia, politik, sosial, lingkungan, agama, dan budaya akan menunjang keberhasilan dalam kegiatan ini. Kapasitas aset yang dimiliki sekolah, manusia, seluruh warga sekolah, politik, kebijakan sekolah, sosial, kerukunan dan persatuan warga sekolah, lingkungan, kondusif, bersih, dan sehat, agama, Islam, finansial, BOS, dan infak. Rencana evaluasi kegiatan akhir, kegiatan refleksi dan dari kepala sekolah, guru, dan murid. Kemungkinan tantangan. Peserta didik kurang suka makanan-makanan sehat karena lebih suka makanan junk food. Sering ada jadwal kegiatan mendadak di hari Sabtu sehingga kemungkinan terlaksana kurang konsisten. 3. Kurangnya partisipasi beberapa guru. Solusi, memberikan motivasi pentingnya makanan sehat. Kedua, koordinasi dengan kepala sekolah, staf, dan terkait jadwal kegiatan. 3. Menumbuhkan kesadaran guru untuk membantu peserta didik untuk pembelajaran bermakna. Terima kasih. Itulah tadi sedikit pemaparan yang akan saya paparkan di Kombal saya. Mungkin sedikit ada pertanyaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang ingin bertanya silahkan Kakak Andi W atau Kakak Evi. Terima kasih Kakak. Itu yang mau saya tanyakan tadi sempat enggak saya baca Kak, atau memang ini kegiatan tak masuk P5 atau bagaimana atau co-curricular? Itu yang mau saya tanyakan Kak. Apa yang membedakan antara P5 itu dengan co-curricular? Karena jujur di programku saya kan hampir mirip dengan kegiatannya Kakak Farid. Nah, rencanaku kan saya mau ambilkan ke kegiatan rutin proyekku. Apakah proyekku itu saya masukkan di co-curricular atau lebih ke P5 seperti itu? Terima kasih. Moga kayak saya sendiri yang mau minta saran bagaimana. Kalau menurut saya kayak pembiasaan Ji. Kayak saya kan kayak muka juga masuk ke pembiasaan. Ya. Apakah kan kemarin sempat saya presentasikan, tapi di presentasiku kemarin saya itu masukkan di P5. Apakah kena jika atau dari P5 dulu baru menjadi kebiasaan atau bagaimana? Mohon sarannya. Apanya Kakak? Itu kan kemarin itu di rancanganku kemarin saya kan kegiatanku tuh saya masukkan di P5. Nah, sebenarnya itu yang mau saya tanyakan, yang mana dari kegiatanku yang kemarin yang mana lebih tepat sebenarnya dia masuk di P5 atau di co-curricular, karena
apa namanya targetku sebenarnya mau menjadikannya kegiatan rutin. Seperti itu Kakak. Kalau Kebetulan tadi Kak Farid dia singgung nih masalah kokurikuler begitu. Jadi itu saya mau tanya bilang bagaimana anuku dan apa masih bisa diubah? Baik, silahkan dulu Kandi Syukur. Ya, begini barangkali, Kak, karena biasanya P5 itu kan tercantum dalam program semester atau program tahunan. Ya betul. Kalau mau kita kasih masuk di kegiatan P5 barangkali, Kak, mungkin butuh lagi koordinasi dengan teman-teman karena pasti berubah di program semester tak dengan program tahunan tak. Atau kalau memang tidak ada masuk mungkin tidak jadi masalah, tapi yang jadi masalah kalau itu tidak diprogramkan di P5 tiba-tiba mau dikasih masuk pasti akan berdampak juga ke teman-teman yang lain karena di program semester mereka kan pasti akan berubah itu. Karena pernah sempat saya bahasakan ke teman-teman tentang dengan tema itu sehat jiwa itu yang temanya dia bilang enggak ada di programnya begitu. Sempat ada yang guru kelas 5 begitu. Dia bilang enggak ada di programnya, makanya itu lebih masuk ke kurikuler Kokurikuler. Tahuku juga kalau mau pendidikan P5 harus juga bertahap. Kan ini kegiatan kita ini terus. Ya, betul. Seharusnya ini dulu, baru minggu depan ini baru jadi. Nah, begitu seharusnya. Jadi menurutku saya bukan P5. Termasuk ke pembiasaan kokurikuler. Ya, pembiasaan setiap minggu. Ya. Tapi kalau ini yang saya pertanyakan Kakak Farid untuk makan buahnya itu, makan sehatnya itu siswa yang bawa. Ya, siswa yang bawa. Tapi saya infokan dulu ke siswa dulu. Bilang begini, akan kita lakukan ini. Jadi kalau bisa anak-anakku bawa ini telur dan segala macam buahnya. Lebih baik lagi. Begitu, Kak. Tapi yang lebih saya utamakan di sini mungkin lebih tidak tercantum di situ. Yang lebih saya utamakan ini kebersamaannya. Itu yang penting. Sempat juga saya kemarin siswa yang tidak bawa buah, temannya kasih buah, ya itu yang termasuk juga, Kak. Bagaimana Kak? Saya sempat juga kemarin kepala sekolah bilang coba bede ke anak-anak untuk sarapan bersama. Nah, biar kena semua kelas. Kan kemarin kendalanya bilang kalau kita patenkan bilang ada hari ini, begitu takutnya berimbas ke kantin sekolah atau bagaimana. Jadi kemarin sempat ada yang mengusulkan bilang bagaimana kalau dirutinkan, ada sempat diwacanakan tapi belum realisasi di Kombolku. Bagaimana kalau di jamnya olahraga semua kelas dapat tapi di jamnya olahraga itu sempat ada yang kalau saya kemarin Kak sempat itu dilakukan Germata sama Germayur. 2 kegiatan dalam 1 minggu. Selasa sama Sabtu. Tapi kendalanya itu berlangsung mungkin selama 3 bulan. Dan itu sudah istilahnya anak-anak juga sudah mulai bawa kayak nasi kuning misalnya langsung pesan. Nabeli jadi tidak efektif jadi mending dihentikan saja dulu. Nanti lagi kalau ada nanti dilanjutkan lagi. Istilahnya nantilah lagi bertahap begitu. Jadi kayak saya Kak, kan jangan Kak dulu tampilkan PowerPoint-ku karena belum jadi. Baiknya ku kasih kokurikuler misalnya jadi Kak. Iya Kakak Ivi.
Karena programnya P5 kan sudah tersusun nih. Sempat kan kemarin waktu sambil Zoom kemarin itu kemarin saya sempat duduk bersama, sementara duduk bersama juga dengan teman-teman sempat saya singgungkan. Nah, itu yang guru kelas 5 dia bilang nggak ada kayaknya itu tema itu di ini karena yang diambil kayaknya ini temanya kearifan lokal Kak. Pokoknya yang kue tradisional kayaknya yang diambil, terus di kelas 6 juga belum. Jadi untuk tahun ini jadi bilang Kak, oh iya Pak. Nah, kemarin kan terlanjur jadi rancanganku yang kemarin sebelum saya diskusi singkat sama teman-teman. Kalau mau Ki Evi, saranku saya di situ di P5 ada bangunlah jiwa dan raganya. Di situ kan bisa masuk. Dan itu tema yang kemarin mau saya angkat. Masuk memang kemarin paparanku yang kemarin di rancanganku masuk di kegiatan P5 dengan tema yang tadi itu bangunlah jiwa dan raganya. Ya, tapi jadi rancangan ternyata tidak ada tema itu di kelas 5 ataupun di kelas 6. Ada pilih guru enggak kepikiran itu. Belum katanya belum apa dia bilang tidak ada beda di kelas itu. Ada di Dapodik. Ada di Dapodik tapi kayaknya mungkin referensi yang dipakai enggak ada itu kayaknya. Baru di kurikulum juga tidak pilih itu. Enggak pilih itu. Ada bilang apa mau dipilih. Iya, itu harus sesuai dengan tema Kak. Nah, harus dengan sesuai dengan temanya mereka. Nah, sudah ada itu tapi ternyata enggak connect. Makanya itu kayaknya itu RTL-ku yang tadinya P5 bakalan berubah jadi co-curricular. Seperti saya Kakak yang di sekolah awal itu pada saat saya mau membuat rencana tindak lanjut ini kan pada saat mereka membentuk komunitas ini maksudnya saya tidak tahu apa yang mereka susun juga saya tidak tahu. Jadi pada saat saya menjelaskan seperti ini begitulah. Jadi saya ambil yang simpelnya saja, kegiatan yang tidak membutuhkan juga dana dan tidak ada yang tidak ada juga rekan-rekan yang tenaganya yang mau dibutuhkan banyak. Jadi kegiatan yang saya ambil sangat tidak ada yang menyusahkan teman-teman yang lainnya. Begitu. Iya, karena kemarin sempat Kak juga bahasakan itu kayak mau pemimpin senam. Welcome Ji teman-teman untuk itu, tapi kembali kayak karena kan saya bilang kayak dibagi kelompok, masing-masing wali kelas mempertanggungjawabkan penampilannya, maksudnya tiap minggu itu saya rolling, bilang kelas 6 dulu yang kan kalau senam itu kan ada biasa kita lakukan senam 2, ada satu senam paten, ada satu senam yang kreasi senam kreasi Nah, kemarin sempat kamu bicara bilang sempat saya singgung di teman-teman yang kreasinya senam patennya tetap saya, tapi senam kreasinya dibagi di rolling sama teman-teman, tapi minta tolong sama guru-guru yang lain untuk mendampingi kelompoknya. Tapi sempat bahasa halusnya bilang jadi kita yang ajar ya begitu. Sempat ada nada seperti itu bilang jadi kita yang ajar sih. Jadi saya bilang, jadi saya bilang Kak, istilahnya saya sebagai fasilitator secara di sekolahnya, tapi pengaplikasiannya ya tetap tuh saya yang dampingi jadi asem kasarnya begitu, jadi asem maka ada kita sebagai pendampingnya, tapi memang mereka mau membantu, cuman kalau yang orang bilang mau betul-betul fokus mendampingi ini kan tidak semua kayak bilang ranahmu Jena teh masa kita kadang ada yang seperti itu, ranahmu teh masa kita yang mau ajar Ki atau bagaimana.
Jadi gitu bilang Kak. Jadi saya kan bilang Kak, kita mau yang kita yang pandu, kita mata di situ tapi tetap dikoordinir sama saya karena kan anak-anak zaman sekarang kan kalau dikasih lihat nih yang senam kreasi itu kan kayak TikTok kan banyak nih. Kak, suruh misalnya mereka pilih yang itu untuk rollingnya itu. Nangi, oh iya Pale, sempat mi bilang begitu karena memang ada mi kayak Mari bilang kayak nadanya bilang, Ranamu masa kita yang mau. Ya, begitu Kakak. Memang itulah masalah-masalah yang terjadi di tempat kita mengajar Kakak ya, karena mungkin kita hanya meminta bantuan kepada mereka atas nama saja, dikira bilang mereka yang harusnya fokus ke situ. Makanya itu yang saya bilang, kalau tidak mungkin terlalu melibatkan banyak teman guru, ambil kegiatan yang simple saja Kakak. Untuk sementara Kakak ya, sambil Kakak mempelajari apa-apa sih yang ke depannya yang harus kita lakukan. Kita lihat nih Kakak, guru-guru yang lain, guru kelas yang lain yang mungkin melakukan kegiatan yang kadang kan kalau PJOK kadang kebanyakan PJOK sama kegiatan tari itu banyak dana yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan kayak lombanya, kegiatan latihan-latihannya. Tidak mungkin juga anak-anak juga selalu mau dibebankan walaupun diberikan misalkan uang jajan sama orang tuanya, tapi kalau kita memanggil anak-anak untuk latihan Kakak, tidak mungkin juga setiap setiap waktu itu bisa dibiayai sama orang tuanya. Jadi kita juga harus pintar-pintar memilih kegiatan yang bisa didanai oleh sekolah Kakak. Mungkin ada kakak-kakak di sini yang menjadi bendahara juga. Kakak Farid. Bendahara. Dalam Manang. Sudah pensiun. Baik, Kak Andi Syukur bisa mungkin menampilkan hasil tugasnya Kakak, dipresentasikan. Oh iya Kak, iya. Kak, bisa saya upload ini nuku RTL kok? Bisa Kakak. Oke. Kasih Kak. Upload ke Kakak Farid. Bisa videonya ya. Malam ya. Bisa videonya nanti ditunggu. Ya, terima kasih banyak Kak. Jadi saya tampilkan rencana tindak lanjut yang akan saya presentasikan. Saya langsung saja ke ini foto komunitas yang sempat dikirim kemarin Kak, yang pernah kita lakukan di sekolah. Ini tempat hanya foto waktu pengimbasan sekolah penggerak ke sekolah kami yang bekerja sama dengan Kombel di sekolah kami. Kemudian temanya Porseni sebagai wadah pengembangan bakat minat siswa. Kemudian latar belakangnya, program ini dirancang untuk mempromosikan dan mendorong suara pilihan dan kepemilikan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran SEM melalui kegiatan Porseni. Berdasarkan hasil pemetaan aset sekolah, ditemukan bahwa minat peserta didik terhadap kegiatan olahraga dan seni cukup tinggi. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran PJOK
Program ini akan memanfaatkan potensi komunitas belajar di sekolah untuk mengaktifkan dan mengembangkan keterampilan fisik serta sosial peserta didik. Kemudian lanjut berikutnya, tujuan program yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan olahraga dan seni, kemudian mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi peserta didik melalui permainan dalam perseni, kemudian mendorong peserta didik untuk memiliki suara dan pilihan dalam proses pembelajaran. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan, yang pertama, partisipasi aktif, 80% peserta didik berpartisipasi aktif dalam program. Langkah, pelatihan dasar membuat jadwal pertandingan diikuti dengan pertandingan antar kelas, kemudian indikator jumlah peserta didik yang ikut serta dalam setiap sesi. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan sosial, yaitu peningkatan keterampilan komunikasi dan kolaborasi peserta didik. Langkah-langkah yang ditempuh yaitu mendorong kerjasama antar siswa dalam memaksimalkan peran dalam kepanitiaan, mendorong kerjasama tim dalam permainan, kemudian indikatornya peningkatan skor refleksi peserta didik tentang pengalaman kolaboratif. Suara dan pilihan, peserta didik memilih peran dalam permainan dan memberikan masukan untuk lomba yang akan dipertandingkan dan aturan permainan. Langkah diskusi kelompok untuk menentukan peran dan aturan, indikator jumlah ide dan aturan yang diusulkan oleh peserta didik. Dan lanjut berikutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Skala program diterapkan di semua tingkatan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Waktu dan tempat dilaksanakan selama 1-2 minggu di lapangan sekolah pada jam sekolah. Kemudian mitra guru PJOK, wali kelas, serta guru mata pelajaran lain. Kemudian berikutnya, kapasitas kelas dan sekolah. Kapasitas sumber daya, lapangan sekolah yang sudah tersedia, guru yang punya cukup pengalaman dalam olahraga dan seni, kemudian dukungan dari komunitas sekolah yang siap membantu pelaksanaan program, kemudian memanfaatkan sarana yang ada seperti lapangan bola voli, kemudian bola voli dan sound system yang mendukung. Kemudian berikutnya, rencana evaluasi pengumpulan informasi, survei refleksi dari peserta didik tentang pengalaman dan keterlibatan mereka, wawancara singkat dengan kepala sekolah dan guru mata pelajaran lainnya mengenai perkembangan keterampilan sosial peserta didik. Berikutnya, observasi langsung selama pelaksanaan program, alat pengumpulan data, kemudian kertas untuk peserta didik, catatan observasi dari guru, kemudian diskusi kelompok dengan peserta didik setelah kegiatan. Kemudian kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangannya kurangnya partisipasi. Beberapa peserta didik mungkin tidak antusias. Solusinya melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan agar mereka merasa memiliki kegiatan tersebut. Keterbatasan waktu dan sumber daya, jadwal padat dan keterbatasan fasilitas. Solusi memanfaatkan waktu yang tersedia dengan efisien dan mengatur kegiatan sesuai dengan sumber daya yang ada. Perbedaan tingkat keterampilan, perbedaan kemampuan fisik di antara peserta didik. Solusinya mengadakan pelatihan awal yang dapat menyesuaikan level kemampuan setiap siswa, misalnya dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian berikutnya, penutup. Program ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran PJOK, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap proses belajar mereka. Dukungan dari semua pihak, termasuk guru, orang tua, dan komunitas, sangat diharapkan agar program ini berhasil. Sekian dan terima kasih. Ya. Baik, ada tanggapan dari kakak-kakak yang lainnya? Ada tanggapan dari kakak yang lain atau masukan barangkali bagaimana supaya program kami ini bisa berjalan dan ada yang bisa didapat dari kegiatan ini. Kegiatan porseni yang akan dilakukan ke Andi Syukur.
Ya mungkin keuntungannya barangkali Kak, mungkin dibandingkan dengan Kakak misalnya Kak Evi tadi kan, mungkin ada tantangan-tantangan dari rekan-rekan guru kelas. Alhamdulillah di sekolah kami karena memang ada programnya Porseni, justru malah mereka bersyukur karena secara tidak langsung itu mengurangi pekerjaan mereka karena yang terlibat langsung kan Guru-guru. mungkin ya guru-guru kan kita yang dulu terlalu banyak banyak pekerjaan pada saat seni itu mungkin karena kegiatannya SEM begini lebih banyak siswa yang berperan karena mungkin itu bedanya juga Kak, karena mungkin di SD kan anak-anak mungkin juga artinya masih dalam tahap anak-anak sehingga mungkin belum mampu untuk melakukannya sendiri. Kalau di SMP kan yang terutama kelas 8, kelas 9 itu sudah bisa sudah Kakak banyak ya? Sudah banyak punya pengalaman bagus, sudah mau bekerja, tinggal diskusi saja sudah bisa jalan. Jadi sudah mengurangi beban guru karena anak-anak yang mau dilibatkan, anak-anak pun yang dilibatkan pasti mereka ada rasa senang, rasa bangga nantinya, oh saya jadi ini, ada kepuasan sendiri nanti pada anak itu Kakak. Iya Kak, dan keuntungannya juga Kak di SMP kan mungkin di SD barangkali mungkin mulai ada OSIS, di SMP sudah ada, jadi di situ juga kita manfaatkan bagaimana OSIS juga bisa punya peran yang sangat bergerak. Efektif dalam kegiatan tersebut karena biasanya memang dulu kan OSIS yang melakukan kegiatan ini, jadi tinggal kita kerjasama dengan pengurus OSIS. Bagaimana dengan Kak Amir? Kegiatan apa yang mau dilakukan ini Kak Amir? Karena Kak Amir dengan Kak Amin kan sama dengan Kak Andi Syukur mengajar di SMP. Kakak Abdul Ghani juga bagaimana Kakak kegiatan yang akan dilakukan di sekolah Kakak, rencana tindak lanjutnya? Oke, saya Kak, mungkin sedikit pertanyaan kepada Kakak Fasil ataupun bagi yang bisa menjawab adalah terkait kegiatan RTL ini Kak. Mungkin yang mau saya ambil juga sama dengan Kak Andi Syukur adalah sport education model. Cuma yang mau saya tanyakan di sini, apakah RTL ini Kak harus maksudnya berjalan di tahun ini atau bisa diprogramkan di tahun berikutnya? Seperti itu Kak. Itu dulu pertanyaanku. Apakah harus ini yang harus terlaksana atau bisa nanti ke depannya program berikutnya? Bisa nanti ke depannya Kakak ya. Karena yang hanya yang dikumpul itu bagaimana cara Kakak menyampaikan rencana Kakak kepada komunitas belajar Kakak, walaupun pelaksanaannya belum Kakak. Pelaksanaan yang mau dikumpulkan itu Kakak hanya PowerPoint yang seperti yang Kakak Andi Syukur punya, Kakak Farid tadi. Kemudian PowerPoint ini kita presentasikan di teman komunitas kita bahwa ada kegiatan yang seperti ini. Walaupun kegiatan itu belum kita laksanakan, cuma kebetulan Kakak Andi Syukur menghadapi semester dia mau melakukan kegiatan Porseni bertepatan dengan kegiatan ini, jadi dia langsung melaksanakannya. Oh iya Kak, mengerti. Karena kalau saya Kak rencana SEM, tapi nanti apakah bisa direalisasikan di sekolah? Rencana ini saya mau SEM ini saya mau kasih masuk di program P5 begitu Kak. Nanti di untuk kelas 12 karena saya merasa ketika mungkin kalau saya SMA Kak di SMA itu kalau semacam Porseni itu bagaimana di guru-guru memang tidak terlalu terlibat karena memang ada namanya OSIS yang aktif sekali melakukan program kerja dengan Porseni. Nah, yang mau saya lakukan nanti SEM yang pernah kita lakukan di PKG kemarin yang membuat hadiah-hadiah dalam bentuk modifikasi alat-alat bekas yang
spanduk yang dimodel dengan kertas piano. Itu yang mau saya nanti terapkan di P5 kelas 12 karena kebetulan kelas 12 saya nanti sudah juga masuk di kurikulum Merdeka. Apa namanya? Ya, kurikulum Merdeka. Ya, sudah ada P5-nya. Jadi rencana saya, karena menurut saya Kak, SMA itu sudah harus dituntut kreativitasnya. Bagaimana betul-betul anak-anak SMA ini bisa mengandalkan apa yang ada di sekitar mereka, kemudian mereka bisa manfaatkan, seperti itu Kak pemikiran saya. Makanya saya tanyakan tadi, apakah SEM ini harus terlaksana di waktu dekat ini atau bisalah ke depannya nanti seperti itu? Tidak jika Kak. Kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa untuk pelaksanaannya kalau belum sempat tidak apa-apa, kalau yang sempat boleh, karena pelaksanaannya ini Kakak tidak ada mau dikirim-kirim ke LMS, hanya yang ini saja Kakak, PowerPoint yang Kakak presentasikan saja di sekolah Kakak, rencana tindak lanjut yang akan Kakak lakukan. Begitu Kakak. Bagaimana dengan Kakak yang lainnya? Berdoa saja gini supaya kurikulum berubah, supaya tidak melaksanakan tahun depan. Bagus itu kan. Baru. Kalau saya tetap kayaknya kulaksanakan ini SEM karena menurutku kegiatannya unik, sederhana tapi penuh dengan kreativitas dan tidak terlalu kompetitif begitu. Anak-anak tidak terlalu harus bilang seru sekali kayak Porsenin, dapat kreativitasnya juga dapat. Begitu aku tangkap di SEM kemarin Kak, seru sekali sebenarnya. Nah mungkin kalau saya terapkan di sekolah aku baru pertama kali juga diterapkan di sekolah, jadi mungkin menjadi daya tarik juga dan promosi untuk sekolah untuk SMP-SMP yang ada di sekitar sini, seperti itu Kak. Kegiatan SEM-nya Kakak tidak ada istilah persaingan. Ya, tidak kompetitif Ki. Ya. Ya, yang saya dapat kemarin SEM di para PPGG itu fun yang paling utama kuliah di situ Kak. Bagaimana keseruannya kita dalam kegiatan tersebut. Tidak ada istilah bilang terlalu bersama harus juara, enggak. Itu yang saya dapat kemarin di SEM itu kemarin, bagaimana supaya kita bisa menikmati yang namanya keseruan dalam berolahraga begitu. Ya kalau SEM barangkali mungkin tidak jadi masalah. Yang masalah itu nanti P5 misalnya. Siapa tahu berubah kurikulum karena saya lihat modelnya ini menteri baru, kemungkinan besar ada perubahan ini menjadi masalah itu P5. Devo Pak Gani, Devo Gaga bisa ditampilkan? Ya. Adakah kakak yang lain yang mau menampilkan rencana tindak lanjutnya? Oh tidak ada, itu mah video yang presentasi kemarin Kakak, tidak ada presentasi yang kemarin. Yang boi itu yang penting tampil dulu. Lewat. Yang penting tampil dulu. Lewat sudah periksa Kak Fasil. Oh berani? Iya sudah. Itu saya kadang heran sama kakak-kakak yang lain, kalau saya periksa ini tugasnya bagus-bagus semua, tapi kenapa tidak mau menampilkannya Kakak? Aduh, enggak tahu, padahal waktu tetap buka banyak ada beberapa kakak di sini tugas-tugasnya cantik semua, bagus semua, tapi tidak mau menampil. Iya, padahal di sini kakak bukan bila mau dinilai bagaimana, kita saling memperbaiki, ada kesalahan, ada kelebihan, kita kasih aplaus, ada yang sedikit kekurangan, kita bersama-sama supaya bisa diperbaiki kakak. Supaya ayo anak muda, kita mana anak muda yang lainnya juga. Kamar. Kande syukur semoga tidak berubah kurikulum, semoga tetap ada P5 Kak. Karena saya suka P5 banyak macuk-macuknya. Oh iya. Cocok itu Andre utama itu Andre. CD kasih sorong ngampar lokal. Ada cara makan-makannya kalau di tingkatan SMP sama SMA, kalau SD susah kakak. Banyak Tommy dananya. Gini. Kan
Angka tuh anuna pilihannya saya SMA Pak Boti. Pasti ini dong sama ikut nih Pak Boti kuro. Angka so. Ketukung ke di Laming, dena ketukung ke di Laming, dena apa Aceh. Mapa si teru-teru ini sih baca aku jadi dena na megang kesoan rek. Sebenarnya saya lebih penasaran sama persentase anggota-anggota yang lain karena kayak KFV saya sudah tahu persentase yang akan dibawakan bagaimana. Ya, Kakak Andi Syukur, Saya Kakak penasaran Farid, Kakak yang lain ini. apa yang bikin Kak Akmal, apa yang bikin Rijal, apa yang bikin nanti Kak Nia, Kak Rahma, apa semua bikin nanti itu. Sebenarnya itu yang perlu kita tahu biar kita juga bisa juga menginspirasi kita begitu ya. Itu yang kutunggu. Ya masalahnya masa tidak Joto. Ya, karena jangan sampai malam ini terjadi keterbosanan karena itu terus saja yang tampil. Sibuk tema malam minggu, sibuk tema orang bosan dengar suara aku. Nah, kan Kak Rahma di kafe nih. Di kafe nih Kak Rahma ini jadi bisa nih. Tidak mengganggu di malam minggu ini. Nah, mau nada lepa-lepa. Saya Kakak kadang kalau memeriksa saya perhatikan dulu ini tugasnya Kakak ini ada yang sama tidak dengan Kakak yang lainnya. Sesudah saya lihat ada yang sama, saya perhatikan satu-satu kata-katanya apakah sama semua kata-katanya atau tidak Kakak. Kalau ada yang sedikit diubah itu sudah termasuk ATM amati, tiru dan modifikasi. Jangan semuanya di copy paste. Bagaimana? Mungkin mungkin itu kakak-kakak yang lain yang satu tugas yang di ini tapi harusnya mereka tampilkan karena cantik-cantik semua pekerjaannya. Contohnya Kak Gani. Semua. Contohnya Kak Gani muncul nih, cerita kami tentang apa yang akan bikin. Jadi ku tahu bilang yang lainnya kalaupun tidak mau menampilkannya silahkan Kakak. Ini kita pertemuannya sisa 2 kali atau 3 kali pertemuan. Sisa 2 kali masa? Ya, sisa 2 kali Kakak. Loh, itu bentuk cerita mulai. Lagi di jalan saya Kakak, masih di jalan. Iya. Saya itu dulu Kakak kalaupun tidak menjurus ke tugas, tidak menjurus ke pertanyaan, ada saja yang saya tanyakan. Yang penting saya muncul bertanya pada setiap sesi. Setiap sesi itu pasti saya bertanya. Jadi saya dikenali sama Kakak Fasil, Kakak admin yang lainnya karena kami dulu itu ada 2 admin yang masuk di sini dan ada 2 admin Kakak. Admin itu juga berperan penting. Cuma admin kita di sini karena dia banyak kelas, kayaknya hanya 2 kali kayaknya dia masuk. Pernah dia masuk tapi dia memantau saja sebentar baru dia keluar. Karena selesai Zoom, kadang admin itu selalu bertanya ke kami Kakak ya. Terus dia mengecek semua kegiatan kita pada setiap pertemuan Kakak. Baik untuk kegiatan kita pada malam ini, terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah menyempatkan untuk hadir. Semoga di pertemuan selanjutnya semuanya bisa hadir tepat waktu karena sisa 2 kali pertemuan. Kakak Jusnensi tidak hadir ya, tidak pernah masuk ya. Kakak Jusnensi tidak pernah masuk ya atau dia terlempar.
Ada tadi masuk Kakak Jusnensi? Tidak ada Kak, tidak ada saya kuliah. Tapi lo boting kere. Enggak saya perhatikan, Kak. Iya, tadi sempat ada 16 dengan akunku. Ada yang memasukkan akun lain tadi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kayaknya, tidak ada kayaknya akun lain. Tidak hadir lagi ya, jadi dia sudah sebenarnya ini biar masuk Ki, Kakak tidak aktif Ki, sudah terhitung hadir juga. Kalau tidak ada akun masuk itu terbaca. Agak nasa Pamirudin dengan telepon Ki. Iya, dia ke pengantin. Cuman tadi dua kali saya kirim link, katanya tidak bisa masuk. Pengaturan HP-nya kayaknya itu, Kakak. Iya, karena saya tadi masuk akun belajarku itu saya masuk sebelum saya simpang linknya, sematkan linknya di di ruang virtual di LMS, saya pasti saya copy ke WA saya dulu Kakak ya. Memang saya wanti-wanti itu untuk kalau ada kakak yang tidak bisa masuk lewat LMS. Jadi tadi itu saya masuk di HP lewat HP itu pakai akun belajar saya, langsung masuk karena tadi ada juga beberapa yang saya langsung jadikan host. Andaikan tidak ada yang saya jadikan host, mungkin saya juga susah tadi untuk masuk kembali Kakak ya, masuknya karena kalau kita admin yang terlempar itu harus kembali mengcopy linknya baru disematkan kembali di akun Fasil. Tidak bisa masuk lewat yang pembuatan tanggalnya juga tidak bisa masuk. Pasti kalau masuk itu tidak ada peserta. Jadi yang mana tadi ada link pesertanya itu yang kami copy kembali ke sini Kakak. Tapi itu menunggunya juga lama seperti yang tadi ya. Saya lama untuk masuk kembali. Di mana Kak ini diupload yang video persentase sama anunya? Itu yang sebentar saya lihat Kakak ya, karena saya belum membuka sampai di saya tadi baru sampai di sini Kakak, bagian masuk Zoom. Saya belum membuka LMS ke bawah. Oke. Ini yang anak muda semua sibuk semua ini malam minggu. Kak Abdul Ghani tidak ada janjiannya. Banyak. Oh banyak temannya di situ. Banyak. Ternyata banyak temannya di situ. Ini kesini balas ke Mega. Ada cewek diajak janjian jadi cowok. Ya na beto mas naga kumakundre sapar na burane na hoji. Iya bawa tukung bahaya, iya bawa kita orang. Anda aja tahu karena pernah jaga. Berarti serengan nih makundre burane na hoji ya. Enggak, saya itu 3 tahun saya ajar di SMP. Anda aja tahu karena pernah aja ada bagi sama Akmal. Salah.